Bab 266. Adiknya terlalu pemalu. Pegunungan hijau samar-samar tertutup air. Dan rerumputan di sungai yang tidak layu pada musim gugur. Gunung Suixiu besar dan jauh. Ketika kembali, bersandar di jendela paviliun kecil. Angin musim semi tidak memahami hujan di sungai Yangtze. Tersenyum dan melihat ke lorong hujan untuk mencari pelanggan. Sepanjang zaman, ada banyak sekali puisi yang menggambarkan keindahan sungai Yangtze. Itu karena pemandangan sungai Yangtze sangat indah. Oleh karena itu, sering kali ada beberapa kru syuting film datang ke provinsi Jiangnan untuk syuting adegan. Dan setiap syuting, mereka dapat memberikan kesenangan bagi penonton. Kru Vanessa Xiao juga berencana datang ke provinsi Jiangnan untuk syuting. Ini kebetulan memberi Vanessa Xiao sebuah kesempatan. Oleh karena itu, pada hari pertama syuting, artis cantik itu menyelinap pergi ke Villa Green. Sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Louis Liu. Dia sudah tidak melihat Leusi kecil selama 15 tahun. Jadi tidak tahu seperti apa tampang Louis kecil sekarang. Berbicara tentang hal ini, Vanessa Xiao juga sedikit tertekan. Saudarinya sangat pandai menyimpan rahasia. Vanessa Xiao sudah berkali-kali meminta saudarinya untuk melakukan panggilan video. Membiarkannya melihat wajah Louis kecil. Jika tidak ada video, setidaknya boleh mengirim beberapa foto padanya. Tetapi saudari-saudarinya berkata, Louis kecil berkata dia mau menyimpan misteri itu. Jika dia ingin melihatnya, pulang ke sini. Vanessa Xiao tidak punya pilihan. Terus mengatakan mereka tidak setia kawan. Kali ini dia datang ke provinsi Jiangnan untuk melakukan pemotretan. Di satu sisi, karena pemandangan di sini sesuai dengan temanya. Dan di sisi lain, ini karena permintaan Vanessa Xiao. Sejujurnya, air di industri hiburan sangat dalam. Jika seorang gadis ingin terkenal, dia harus mengorbankan banyak hal. Terutama bagi seorang gadis memiliki visual yang luar biasa seperti Vanessa Xiao. Memasuki dunia hiburan sama saja dengan seekor domba yang memasuki kandang harimau. Dia harus melayani produser, direktur, sponsor, bos besar perusahaan piala, dengan baik. Kecuali gadis itu sendiri memiliki latar belakang yang tidak biasa, yaitu seperti Vanessa Xiao. Orang yang berdiri di belakangnya adalah seorang taipan di ibu kota. Tidak ada seorang pun di industri hiburan yang berani memprovokasi dia. Jadi wajar saja tidak ada yang berani meminta Vanessa Xiao untuk menghibur di acara minum-minum. Dia adalah salah satu dari minoritas gadis yang terlindungi dengan baik di industri hiburan. Vanessa Xiao membungkus dirinya dengan erat, dengan topi hitam dan masker hitam, serta memakai jaket dengan kerah yang sangat tinggi menutupi seluruh lehernya. Satu-satunya yang bisa dilihat adalah sosoknya yang tinggi. Setelah kembali ke rumah, Vanessa Xiao bahkan belum melepas maskernya. Langsung memegang tangan Hailey Ye dengan tidak sabar berkata, "Kakak, di mana Louis kecil? Biarkan aku melihat Louis kecil. Dia biasanya jarang kembali ke Villa Green. Dia punya sebuah rumah di ibu kota provinsi. Setiap kali selalu bertemu saudari-saudarinya di rumah di ibu kota provinsi. Ini semacam perlindungan para saudari-saudarinya. Bagaimanapun, ini adalah base camp mereka. Jika suatu saat mereka difoto oleh paparazzi, saudarinya pasti akan terganggu. Tapi kali ini berbeda." Vanessa Xiao benar-benar sudah tidak sabar ingin melihat Louis kecil. Jadi dia mengambil risiko dan kembali ke Villa Green. Hailey Ye dan yang lainnya sudah tahu Vanessa Xiao akan pulang. Dan semua saudari juga berada di sini hari ini. Mereka juga sudah lama tidak bertemu Vanessa Xiao. Jadi tentu saja ingin berbincang-bincang dengannya. Tetapi saat menyebut Louis Liu, Hailey Ye berkata dengan nada disayangkan, "Dik,
Kamu pulang pada waktu yang tidak tepat. Louis kecil tidak berada di rumah karena ada urusan. Dan tidak akan kembali selama beberapa hari. Tidak berada di rumah. Vanessa Xiao langsung cemas, ada apa nih kakak? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya aku akan datang hari ini? Mengapa kamu tidak memberitahu Louis kecil? Nada suaranya agak kesal. Dia akhirnya baru berkesempatan pulang pada hari ini. Tapi Louis kecil malah sedang tidak berada di rumah. Dia merasa sangat sedih. Hailey Ye berkata dengan raut polos, aku sudah memberitahunya dan dia sudah berjanji sebelumnya. Tapi kemarin, dia langsung pergi setelah menjawab panggilan. Cela Wang menyambungnya, benar. Louis kecil memiliki urusan mendesak. Harus menunggu beberapa hari baru bisa pulang. Kami sudah tidak bertemu selama 15 tahun. Tetapi Louis kecil sama sekali tidak merindukanku. Itu benar-benar menghancurkan hatiku. Vanessa Xiao tidak senang. Elsa Lin menghibur, kamu jangan berkata seperti itu. Urusan ini memang sangat darurat dan mendesak. Itu adalah pasien dari provinsi lain. Dia sakit parah dan sudah mau mati jadi adik terpaksa melakukan perjalanan jauh. Alasan ini tentu saja tidak benar. Louis Lu disembunyikan oleh mereka. Untuk memberi kejutan pada Vanessa Xiao. Beberapa wanita cantik ini bersusah payah. Vanessa Xiao percaya pada omongan mereka. Dia sudah pernah mendengar dari Elsa Lin bahwa keterampilan medis Louis kecil sangat hebat. Tidak lama setelah dia kembali, dia telah mendapat gelar dokter ajaib di kota Jiang. Orang lain sudah mau sekarat. Vanessa Xiao tentunya tidak akan memaksakan kehendak untuk bertemu Louis Lu dan mencegatnya mengobati pasien. Dan masih ada hal lain yang sangat penting. Kakak kedua pada dasarnya tidak bisa berbohong. Dia berkata Louis kecil sedang pergi mengobati pasien. Jadi dia pasti sedang mengobati pasien. Vanessa Xiao pun mempercayai kata-kata kakaknya begitu saja. Dia hanya bisa menghela nafas. Berkata, sayang sekali. Saya baru menyempatkan diri untuk pulang tetapi tidak dapat melihat Louis kecil. Kalau begitu, kalian tunjukkan foto Louis kecil saja deh. Vanessa Xiao merasa kecewa dan hanya bisa meminta untuk melihat foto Louis Lu agar bisa tahu seperti apa tampangnya. Hailey Ye dan yang lainnya diam. Tidak boleh menunjukkan fotonya. Bukankah besok akan ketahuan jika dia menunjukkannya? Sama sekali tidak boleh. Melihat mereka tidak berbicara, Vanessa Xiao langsung marah dan mengepalkan tinjunya berkata, sebelumnya saya meminta foto dari kalian. Tetapi kalian tidak mau memberikannya. Mengatakan harus menunggu saya kembali. Sekarang saya sudah kembali. Tapi kalian masih menolak untuk menunjukkan tampang Louis kecil padaku. Bukankah kalian terlalu keterlaluan? Sali Liu mengedipkan mata rubahnya. Berkata sambil tertawa, Dek. Bukannya kami tidak mau menunjukkannya padamu. Tapi kami tidak pernah berfoto dengannya. Louis kecil. Sangat pemalu. Dia adalah pria yang sangat pemalu. Benarkah begitu? Vanessa Xiao menatap curiga ke beberapa orang itu. Pada akhirnya mendarat pada kakak kedua. Orang yang paling dia percayai adalah Elsa Lin. Pipi Elsa Lin sedikit memerah karena perkataan Sali Liu sangat salah besar. Malu. Dia seorang pria pemalu. Kata-kata ini tidak bisa digunakan untuk mendeskripsikan adiknya. Jika dia pemalu, dia tidak akan memeluknya dan berkata ingin mengajarinya teknik akupuntur. Dan terus menekankan, menyuruh dia merendahkan tubuh. Tekuk pinggangmu sedikit lebih rendah. Bukankah ini sama dengan menyuruhnya untuk mengangkat bokongnya sedikit lebih tinggi? Padahal dia adalah orang yang mesum. Elsa Lin, yang tidak pandai berbohong tersipu. Tetapi demi bekerja sama dengan akting ini, dia akhirnya mengangguk dan berkata, ya, adik sangat pemalu.
Saya belum pernah melihat anak laki-laki pemalu seperti dia. Bersambung.